Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, puasa sudah di penghujung ya, dan alhamdulillah kita semua bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lama lagi, beberapa jam lagi, kita akan memasuki satu hari yang dinyatakan secara tegas, secara sunnah Rasul, bahwa inilah hari raya ya, yang memang harus diperingati. Karena di hari-hari yang lain orang sering mengatakan dasar hukumnya sering kali tidak kuat, maka untuk kali ini ya, hari ini, hari raya ini dasarnya sangat kuat. Jadi orang sering mengatakan hari raya umat Islam itu hanya ada dua, satu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sebentar lagi kita ketemu dengan yang namanya Idul Fitri. Mungkin sekedar mengingatkan kembali, setidaknya ada 6 sunnah Nabi di hari raya Idul Fitri yang harus kita lakukan, tentu supaya kita ini tergolong sebagai betul-betul pengikut setia Nabi ya, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang pertama di hari raya Idul Fitri adalah kita disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Mandi ketika itu disunahkan. Yang menunjukkan anjuran ini adalah atsar dari sahabat Nabi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seseorang pernah bertanya kepada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikut. Dari Nafi, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta 426. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa atsar ini sahih. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunahkannya mandi untuk sholat id. Dikatakan dianjurkan karena saat itu adalah berkumpulnya orang banyak, sama halnya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dianjurkan mandi, maka sholat id pun sama, dianjurkan untuk mandi. Yang kedua, sunnah yang kedua yang harus kita lakukan di hari raya Idul Fitri adalah berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik tentu bukanlah pakaian yang harus baru ya, tetapi pilihlah yang terbaik, yang paling kita anggap baik gitu ya. Jadi tidak harus baru ya. Ada riwayat yang disebutkan dalam Bulughul Maram nomor 533, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli di pasar. Ketika Umar mengambilnya, Rasulullah SAW datang. Ibnu Umar lantas berkata, "Wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus saat Id dan menyambut tamu." Rasulullah SAW lantas berkata,
Pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Hadis riwayat Bukhari nomor 948. Nabi SAW tidak mempermasalahkan berpenampilan bagus di hari Idul Fitri. Yang jadi masalah dalam cerita hadis di atas adalah jenis pakaian yang Umar beli yang terbuat dari sutra. Ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Husaimah dalam kitab Sahihnya 1765. Diriwayatkan pula dari Al-Baihaqi dengan syarat yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa memakai pakaian terbaik di hari Id. Aturan berpenampilan menawan di hari Id berlaku bagi pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain, karena kecantikan wanita hanya spesial untuk suami. Kemudian sunnah yang ketiga adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu, kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad dan Syekh Shuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Untuk sholat Idul Fitri sunahkan untuk makan sebelum keluar rumah dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut dan sebagai pertanda pula bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Fath menyatakan bahwa diperintahkan makan sebelum Idul Fitri adalah supaya tidak disangka lagi ada tambahan puasa. Juga maksudnya adalah dalam rangka bersegera melakukan perintah Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari pada hari Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat nomor 953. Kalau tidak mendapatkan kurma, maka beliau boleh makan halal lainnya. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat dari 6 sunnah pada hari Idul Fitri adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Hadis ini mursal dari Az-Zuhri namun memiliki penguat yang syaratnya tersambung. Ya. Ibnu Syihab Al-Zuhri mengatakan bahwa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah, mereka sambil bertakbir hingga imam hadir untuk sholat id. Namun kalau kita lihat dari keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan perintah bertakbir itu dimulai sejak bulan Ramadan sudah berakhir, berarti takbir Idul Fitri dimulai di malam hari Idul Fitri hingga imam datang untuk sholat id. Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Saibah bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji baginya. Kalau lafaz di atas takbir Allahu Akbar ditemukan sebanyak 2 kali dalam riwayat Ibnu Abi Saibah, pula disebutkan dengan sanad yang sama dengan menyebutkan 3 kali takbir.
Artinya di sini tidak ada perbedaan yang tidak dibolehkan. Jadi silahkan kalau mau takbir 2 kali maupun 3 kali. Syekhul Islam menerangkan bahwa jika seorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga diperbolehkan. Disyaratkan bertakbir dilakukan oleh setiap orang dengan menzahirkan atau mengeraskan bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama mazhab. Jadi itulah 4 sunnah. Masih ada 2 sunnah yang lain, nanti kita lanjutkan di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.